Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Udah pas menjelang malam sebenarnya ini, walaupun petang. Oke, kita masih membahas timnas U23 yang semalam kalah. Tapi tidak kemudian menjadi sebuah masalah besar sebenarnya. Nah, kalau ada yang ngoceh-ngoceh terkait dengan kekalahan itu dan cukup dengan mengkritik agak pedas terkait dengan kekalahan U23 Indonesia oleh U23 Irak, itu standar-standar saja dan ya wajib dipertanyakan kembali kepada orang yang mengkritik pedas pemain timnas U23. Apakah dia pernah melatih? Nah, seperti itu pertanyaannya. Apakah dia sudah pernah membawa sebuah sebuah piala? Jadi pada dasarnya kita hanya perlu mengkoreksi ulang kembali permainan yang mungkin semalam kurang bagus atau faktor apa yang menyebabkan kekalahan itu bisa terjadi. Nah, itu menjadi PR-nya pelatih dan anggotanya. Namun pastinya Indonesia masih diprediksikan untuk bisa lolos ke Piala Olimpiade dengan syarat masuk ke akan bertemu atau akan bertanding terlebih dahulu melawan Guinea atau apa bahasanya, apa ejaannya itu. Tapi pastinya ya memang dengan peringkat yang kalau kita lihat itu cukup berbeda jauh ya, antara 70 peringkat 70-an 76 atau 73 dengan 134 Indonesia. Nah, itu cukup berbeda jauh. Tapi kemudian pelatih STY masih berbesar hati karena dia memandang rujukannya adalah Korsel kemarin. Nah, dengan rujukan itu sebenarnya STY ingin mengangkat kembali daya juang, mengangkat semangatnya para pemain timnas U23 yang mungkin cukup kelelahan dan cukup kecewa dengan kekalahan. Tapi ya apapun itu, inilah pertandingan dan hasilnya baik tidak baik ada kekalahan karena faktor ini itu, ya tidak kemudian menjadi kita harus menjadi patah arang, patah semangat, karena harusnya dengan keadaan dan keputusan atau terjadi seperti itu membuat kita semakin semakin lebih dewasa dalam menghadapi situasi dan bisa berkembang lebih bagus lagi di kemudian hari. Nah, ini cukup memukau juga karena Guinea sampai dengan itikad mendatangkan salah satu pemain mantan pemain dari Arsenal katanya untuk menangani Guinea untuk melawan Indonesia timnas U23. Wah, betapa cukup
cukup mendunia ya kayaknya tuh. Nah, Indonesia kali ini kayaknya sangat-sangat diperhitungkan sekali, walaupun hanya sekedar, tapi ini sebegitu dengan ukuran posisi 73 dan 74 dengan 134, 73 dan 136 kalau nggak salah, itu saja sudah membuat prediksi itu harusnya ya Guinea di atas angin. Tapi bola itu bundar bro, bola itu bulat, mungkin juga karena Korea juga bisa taluk. Nah, artinya masih ada perjuangan, masih ada yang perlu kita kejar, dan semangat anak U23 tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah. Nah, itu yang mungkin menjadi target dari STY untuk membangkitkan semangatnya anak-anak timnas. Dan dilihat dari perjuangan STY, tidak hanya dari STY saja ya, dari beberapa pelatih sebelumnya, semua pastinya membangun fondasi yang begitu cukup kuat untuk pemain timnas untuk di kemudian hari dalam hal bertanding sepak bola. Jadi kita kembali lagi, sepak bola itu antara dibully dengan antara dipuji. Jadi kalau dipuji, orang bilang dipuji ya jangan sampai melayang tinggi karena jatuhnya pasti sakit. Nah, tapi kalau dibully, ya dibully itu sesuatu yang sebenarnya menjadi bahan koreksi, menjadi bahan koreksi untuk kita sendiri, untuk tim kita. Nah, apa yang harus dibenahi? Karena melihat pemain kita sudah enak-enak saja, sudah asik-asik saja untuk ditonton. Artinya pertandingan itu asik untuk ditonton. Nah, kalah menang itu bagi kita hal biasa sih, namanya bertanding. Kalau Anda tidak bertanding, Anda tidak akan menemukan namanya itu menang dan kalah. Nah, kemudian pertandingan itu diracik dengan begitu bagus ya, bukan dulu, tapi contohnya, wah ada apa ini? Ada keramaian. Ada sesuatu kah? Kok heboh? Rame-rame ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Beberapa kali pertandingan kita bisa melihat pemain timnas berani bermain begitu enjoy dan sangat asik untuk ditonton. Walaupun terbilang jauh dari tim-tim Eropa yang bermain dengan terutama tim Catalunya Barcelona dengan tiki-takanya, tapi minimal Indonesia bermain enak dilihat, bermain 1-2 asik, itu saja sudah menyenangkan. Jadi kalau ada yang masih merasa bahwa permainan Indonesia itu begitu-begitu saja, oke, permainan Indonesia itu begitu-begitu saja. Kalau kita mau menilik, sebenarnya begini, Indonesia itu secara apa ya, kalau kita itu ya dari segi fisiknya sudah beda lah, itu sudah jauh. Terus kita mau memaksakan untuk
harus sebagus dan seluar biasa itu, maka sebenarnya ada sesuatu di luar faktor yang harus bisa membantu pemain timnas itu sendiri. Apa itu? Mungkinkah nutrisi kah? Mungkinkah mental kah? Jadi faktor yang ada di timnas U23 itu bukan hanya di timnas U23. Seluruh timnas itu ya pasti kembali lagi kepada dua faktor itu, nutrisi, mental. Kalau nutrisi terbentuk, mental terbentuk, kayaknya fisik itu sudah pasti akan terkondisikan untuk hal-hal ekstrim. Ya kayaknya seperti itulah pandangan kita orang yang agak-agak konyol gitu. Tapi ya memang intinya Indonesia sudah bermain bagus. Apa yang mau disesalkan? Jadi lagi-lagi terima kasih U23. Terima kasih Sintayong dengan jajarannya. Itu saja sih. Timnas U23 terlalu keren lah. Intinya begitu. Jadi asik-asik saja, enjoy saja. Anda memaksakan lebih, ya Anda doronglah kurangnya itu supaya dia lebih. Oke, ngoceh kita tentang timnas Indonesia cukup sekian dulu. Tapi intinya kami atau saya mewakili warga Indonesia yang mendukung timnas Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk U23. Terima kasih banyak untuk pelatihnya. Terima kasih PSSI sudah memberikan permainan cantik di Piala Asia. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subrek. Yuk.